Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila arwah masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina khususan muallif hadzal kitab al-imam al-arif billah al-muhaddits Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, Bapak-bapak yang dimuliakan dan yang dirahmati insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Itu pertama kali ya, insyaallah sehatnya zahir batin, bukan hanya sehat zahir saja. Kita masih diberikan taufik hidayah, masih digampangkan langkah kaki kita untuk berkumpul di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa niat i'tikaf. Jangan lupa niat i'tikaf di masjid, karena ini adalah masjid, rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap detiknya kita ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali sudah penuh dengan pahala, penuh dengan cahaya, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sambung kajian kita di dalam kitab Adz-Dzakhair Al-Muhammadiyah, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, muallif pengarang kitab ini yaitu guru besar Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki, hawadhinuhu wa muradi'uhu sallallahu alaihi wasallam, yang mengasuh dan siapa saja yang menyusui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengasuh beda, yang menyusui juga beda. Ada yang mengasuh, hanya mengasuh, ada yang menyusui. Awwalu man arda'ahu sallallahu alaihi wasallam ummuhu as-sayyidatu Aminatuz Zuhriyah. Pertama kali yang menyusui dan mengasuh plus mengasuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda kandung beliau, yaitu as-sayyidah Aminah dari bangsa kabilah Zuhriyah. Sayyidah Aminah, nama yang sangat indah, Aminah. Jadi termasuk pilihan buat kita kalau punya putri, kalau punya cucu misalkan kalau punya ponakan bingung mau kasih nama misalkan, jangan bingung-bingung.
kasihlah nama perempuan-perempuan yang ada di sekitar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau di rumah kita ada yang namanya Aminah, ada yang namanya Aminah, ada yang namanya Khadijah misalkan. Ada yang namanya Aisyah. Rumah tadi penuh dengan perempuan-perempuan yang ada di sekitar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah kita bahas kalau tidak salah, nama itu ada efek dengan yang diberi nama. Jadi kalau namanya keras, misalkan ada orang namanya anaknya Batu misalkan, maka keras batu itu anak nanti. Karena setiap nama punya dampak ke orangnya. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan, menganjurkan kita untuk memberi nama bi ahsani asma'ikum, dengan sebaik-baiknya nama, kata Nabi. Namakan anak-anak kalian dengan sebaik-baiknya nama. Di riwayat lain dijelaskan sama Nabi, apa itu sebaik-baiknya nama? Sebaik-baiknya nama adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, atau Ahmad. Nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nama luar biasa semua. Perempuannya Khadijah, Aminah, Aisyah. Jadi jangan nama-nama yang tidak ada artinya. Jangan kita cari nama yang tak kate artinya. Jangan singkatan dari ini dan singkatan itu jadilah nama anak kita. Jangan. Kalau singkatan ada artinya, mending. Saya pernah kami hadir ke acara akikah atau tasmiyah, namanya aneh. Kita tanya, ini nama dari mana Pak? Oh, nama singkatan aku Habib sama bini aku. Disingkat, dijadikan nama anaknya. Tidak ada artinya sama sekali. Jadi nama putrinya singkatan dari nama bapak dan nama ibu, disingkat jadi nama putri, tapi tidak ada maknanya. Itu salah. Bukan begitu cara menunjukkan keharmonisan rumah tangga. Bukan begitu. Kadang orang itu salah menunjukkan keharmonisan rumah tangga, ngikuti gaya-gaya Eropa, ngikuti gaya-gaya Barat, ngikuti gaya-gaya bukan agama Islam. Pengen dilihat biar harmonis, dilihat rumah tangganya harmonis. Setiap makan di luar dipoto gaya bininya, ditaruh di sosmed pula. Yang melihat 1000, melihat muka perempuan, muka istrinya. Tidak ada kecemburuan sekarang kita ini. Dipasang di status, misalkan dia sama istrinya, walaupun istrinya sama istrinya lagi nempel pipi sama pipi, misalkan kalau tidak ciuman, pipi sama pipi nempel, dipoto, pasang status di WhatsApp. Na'udzubillah min dzalik. Bukan begitu cara menunjukkan keharmonisan rumah tangga, bukan itu. Malah coba lihat orang yang salah menunjukkan keharmonisan rumah tangganya, itu rumah tangganya tidak lama. Olah artis itu, kalau misalkan ulang tahun pasangannya, wah heboh luar biasa, ya kan? Atau pernikahan mereka pertama kali, jangankan pernikahan, lamaran, macam pernikahan, heboh luar biasa. Habis itu honeymoonnya kemana? Diposting, semua tahu, sedunia tahu, se-Indonesia tahu. 2 tahun cerai. 2 tahun cerai. Na'udzubillah min dzalik. Jadi keharmonisan itu tidak perlu dipasang, tidak perlu dipamerkan. Cukup kita yang menikmati, keluarga kita yang menikmatinya. Harus harmonis sama uang rumah, harus. Jangan kering, jangan keras, jangan garing istilahnya. Jangan cak itu Nabi Muhammad lihat bagaimana harmonis Nabi Muhammad dengan keluarganya. Kadang dimanja sama Nabi, kadang dipuji sama Nabi. Itu keharmonisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ajak hiburan sama Nabi besar Muhammad.
Kalau Nabi pergi keluar kota, itu diajak 2-3 istri Nabi Muhammad diajak. Begitu keharmonisan rumah tangga Nabi besar Muhammad. Tapi tidak perlu diposting, tidak perlu ditunjukkan. Jadi kita balik ke masalah kita. Terkadang kita di zaman akhir ini salah kiblat, salah menjadikan qudwah dan uswah untuk sehari-hari kita, baik masalah rumah tangga atau masalah yang lain. Salah kiblat, dan itu sangat disayangkan. Memang sudah disebutkan sama Nabi besar Muhammad, la tatabba'unna sanana man kana qablakum, kata Nabi, kalian akan mengikuti jalan hidupnya orang musuh-musuh kalian. Sampai kata Nabi, kalau umpama musuh Islam itu masuk ke lubang, yang lubang itu pasti bahaya, ada binatangnya atau pasti celaka, itu kalian akan ikuti, kata Nabi. Kalian tahu itu bahaya, tapi kalian akan ikuti. Latah umat sekarang ini luar biasa. Tapi latahnya bukan ke Nabi, bukan ke orang-orang soleh, bukan ke aulia Allah. Latah tadi itu ke musuh-musuh Islam, ke musuh-musuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lanang nyingok, oh lagi ngetren ini, rambut panjang sekarang ini, panjang kalau rambutnya. Yang betina kebalikan, yang ngetren perempuan rambutnya pendek rambutnya. Yang perempuan ngikuti ngetren, pakaiannya seperti laki-laki, udah cak lanang. Sangat disayangkan. Kita pernah nemukan di negara Islam, bukan Indonesia, tidak perlu disebutkan negara mana, negara Islam, negara wahyu, ada perempuan seperti laki-laki sudah, cak lanang. Sampai-sampai kita ini laki takut marah dia, kita yang lanang takut. Kenapa? Saking betina ini cak lanangnya sudah tampilannya seperti laki-laki, dia menganggap dirinya kayak sama laki-laki itu cak sama jenis. Jadi istilahnya supel nian. Sampai kita yang laki-laki tulen malu akhirnya. Bukan, kan biasanya perempuan yang malu sama laki-laki. Ini tidak, perempuan tadi membuat laki-laki tulen malu kepadanya. Muslimah, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah min dzalik. Jadi ayo kembali kita ke kiblat kita, kembali ke qudwah kita, kembali ke uswah kita, suri tauladan kita. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Untuk kalian di dalam diri Nabi Muhammad itu suri tauladan yang baik, yang sangat sempurna. Siapapun apapun status kita, di dalam diri Nabi Muhammad ada suri tauladan yang sempurna. Mau kita kepala rumah tangga, masih bujangan, pekerja biasa, pekerja kantoran, pengajar, kepala desa, pemimpin yang lebih tinggi, semuanya di dalam diri Nabi Muhammad ada suri tauladan yang sempurna. Jadi ada kalau dalam diri Nabi, tak perlu cari ke luar atau selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk visi misi kita mengkaji kitab ini agar kita kembali ke qudwah kita, kembali ke uswah kita, suri tauladan kita. Karena mustahil kita menjadikan Nabi suri tauladan kalau kita tidak kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Oh iya Ustaz Habib, kami ingin jadikan Nabi suri tauladan, tapi tidak pernah baca sejarah Nabi. Ya bagaimana mau mengikuti Nabi? Kalau ingin menjadikan Nabi suri tauladan, pelajari sejarah Nabi, baca sejarah Nabi. Aku kepala rumah tangga, baca bagaimana Nabi Muhammad ketika menghadapi istri-istrinya. Istrinya 11, tabiatnya macam-macam. Kita baru bini sikap, udah kepentingan Nabi 11. Jadi dari situ uswah buat diri kita. Oh Nabi kalau sama Siti Aisyah kecil, manja, bagaimana Nabi menghadapinya. Siti Khadijah luar biasa dewasanya, bagaimana Nabi menghadapinya. Ada yang sangat cemburu sekali,
Bagaimana Nabi menghadapi? Semua ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin, ya, penanggung jawab ada pada diri Nabi. Bagaimana Nabi menjadi pemimpin? Bagaimana Nabi mengatur strategi peperangan? Ma'asyiral hadirin, Bapak, semua itu ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang mau mengkaji, siapa yang mau belajar, siapa yang mau mendengarkan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sekarang ini dikurangi umat Islam ini pengetahuannya tentang sejarah Nabi. Dikurangi. Dari pelajaran di sekolah dikurangi. Cuman yang dikasih tahu, dimasuk ke pelajaran, Muhammad ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, istrinya itu cuman. Tapi lihat bagaimana ketika Nabi menghadapi orang kafir. Bagaimana Nabi menghadapi orang kafir yang mau damai, lemah lembut. Dijaga sama Nabi kehormatan mereka. Dijaga sama Nabi harta mereka. Bahkan Nabi mengatakan, yang mengganggu mereka seperti mengganggu aku. Luar biasa. Bagaimana Nabi menghadapi orang kafir yang keras, yang tidak mau damai, yang memusuhi Nabi Muhammad. Diperangi oleh Nabi Muhammad. Dipenggali kepalanya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cerita seperti ini, cerita. Cuman dijauhkan umat Islam dari cerita ini. Jangan sampai mereka tahu, kata musuh-musuh Islam. Kalau mereka sudah tahu sejarah Nabi mereka, mereka ingin menjadikan Nabi mereka qudwah uswah mereka, maka sejarah akan terulang kembali. Islam akan jaya, musuh Islam akan jatuh runtuh. Nah, mereka tidak kalah itu. Mereka tidak mau sejarah terulang kembali sebagaimana zaman sahabat. Ketika mereka menjadikan Nabi 100% qudwah uswah mereka, jaya Islam. Jadi kalau pengen Islam itu jaya, pengen Islam, umat Islam bersatu kembali, nomor satu lagi gampang. Jadikan Nabi posisi pertama dalam diri kita, dalam keseharian kita. Maka Islam akan jaya. Tidak usah ruwet-ruwet, tidak usah pelajari ini, itu, tidak usah. Nabi nomor satu. Nabi qudwah, Nabi suri tauladan. Maka dari itu kita akan menjadi umat yang nomor satu lagi. Akan ditakuti, bukan dengan ekonominya. Sahabat itu ekonominya jauh kalau dibandingkan ekonomi Romawi Persia. Bukan dengan perlengkapan senjatanya minim sekali, sedikit sekali. Kenapa mereka bisa jadi umat nomor satu, umat ditakuti? Pasukan sedikit tapi ditakuti karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nomor satu di mata mereka. Maka jadi mereka umat ditakuti, umat yang disegani oleh pasukan Romawi dan pasukan Persia. Jadi kita kembali ke pembahasan kita. Kalau ingin menjadikan qudwah uswah, jadikanlah qudwah uswah kita Nabi besar Muhammad SAW. Dimulai dari hal-hal yang menurut kita kecil, tapi itu tidak kecil. Menurut kita sepele, tapi tidak sepele. Seperti memberi nama dengan nama-nama yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali yang menyusui Nabi dan yang mengasuh Nabi Muhammad adalah ibu beliau sendiri, ibu kandung yang bernama Aminah dari kabilah bangsa Az-Zuhriyah. Siti Aminah meninggal setelah Nabi umur 6 tahun. Namun Siti Aminah dan ayah Nabi Abdullah termasuk orang yang selamat dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mustahil ayah ibu Nabi di neraka, gitu kan. Kalau umat ini tidak perlu, ini belum kita bahas dalil-dalil, kita bahas logika saja. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau menyakiti Nabi, maka dari itu umatnya tidak banyak yang masuk neraka. Dalam beberapa riwayat disebutkan Allah itu kalau mau ini wong zolimnya harus mencicipi neraka. Allah perintahkan malaikat bawa dia ke neraka, tapi jangan sampai dilihat Muhammad. Jangan sampai dilihat Muhammad. Kalau Muhammad sudah melihatnya, Muhammad minta syafaat, pasti aku berikan syafaat, kata Allah. Karena Allah tidak mau menyakiti hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitunya. Jadi ini orang zalim nian harus nyicipi neraka sedikit be, kata Allah.
Masukkan dia malaikat, wahai malaikat, masukkan dia ke neraka, tapi jangan dilihat Muhammad. Kalau dilihat Muhammad, diselamatkan sama Nabi. Sejahat apapun umat ini kepada Nabi, sejahat apapun orang zalim kepada Nabi, tapi tetap nanti di hari kiamat diselamatkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang diinginkan oleh Nabi pasti dikabulkan oleh Allah. Itu umatnya. Jadi Nabi kalau umatnya di neraka sedih, umatnya masuk neraka sedih. Nabi Muhammad tidak mau masuk surga sebelum umatnya semua selamat. Apalagi kalau itu orang tuanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua Nabi. Tak mungkin Nabi ridha, Nabi tak sedih, sedangkan Nabi selalu mengajarkan kita untuk bakti sama orang tua, bakti sama orang tua, bakti sama orang tua. Tidak mungkin Nabi tidak bakti kepada orang tuanya. Pasti yang selamat pertama kali nanti adalah orang tua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dari logika saja. Belum kita bahas dalil, belum. Karena ini bukan pembahasannya. Kalau mau dalil-dalil lagi tentang selamatnya, kenapa sengaja Al-Fakir bahas ini? Karena udah dari dulu ada kelompok yang pembahasannya orang tua Nabi di neraka, orang tua Nabi tidak selamat, dan pede gitu. Enteng mulutnya itu ngomong orang tua Nabi di neraka. Oi, kau tuh di mana kaget? Tak usahlah ngurusi kejauhan, ngurusi orang tua Nabi. Urusi diri kamu. Urusi dirimu sendiri. Ini kan, yakin kamu meninggal dalam husnul khatimah. Kalau kita orang kafir ini, tak boleh kita vonis dia, oh dia ni orang neraka. Tak boleh. Belum tentu dia meninggal dalam keadaan kafir. Belum tahu kebalik. Na'udzubillah, terjadi. Berapa banyak orang yang Islam, Muslim, murtad meninggal dalam keadaan murtad, kekal abadi di neraka. Na'udzubillah. Berapa banyak orang yang kafir sebelum meninggalnya masuk Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Bahkan ada sahabat yang meninggal belum sholat. Nabi dalam peperangan Badar atau peperangan Uhud, datang seorang Yahudi kepada Nabi Muhammad, datang masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung ikut perang, gugur di peperangan tersebut. Kata Nabi, kalau kalian ingin melihat orang yang masuk surga belum sholat, itu orang belum pernah sholat, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, gugur di medan peperangan, husnul khatimah. Jadi kejauhan kalau mau bahas orang tua Nabi Muhammad SAW, tak perlu. Kadang ada orang yang lidahnya itu kurang ajar sama Nabi Muhammad. Itu kalau Sayyidina Umar hidup masih dipotong lidahnya. Kalau Sayyidina Umar hidup, enteng untuk menjatuhkan. Karena kalau kita, tak usah Nabi, kita saja ada wong ngatai wong tua kita, marah tidak? Marah. Kalau marah berarti kita bukan manusia, tidak punya hati berarti ini. Tidak punya perasaan kalau tidak marah. Kita saja marah kalau ada orang yang menjatuhkan martabat orang tua kita. Tak takut dengan kemarahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau dalil, kalau mau bukti-bukti, itu panjang lebar. Ada semua buktinya, dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi besar Muhammad, dari perkataan-perkataan ulama, dari sejarah membuktikan bahwasannya orang tua Nabi itu selamat, orang tua Nabi masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu kita bahas. InsyaAllah yang di masjid ini semuanya berkeyakinan bahwasannya orang tua Nabi termasuk penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi pertama kali yang mengasuh dan menyusui Nabi besar Muhammad adalah ibu beliau As-Sayyidah Aminah Zuhriyah. Kemudian thumma arda'athu Thuwaibatul Aslamiyah ayyaman. Kemudian Nabi disusui dan diasuh oleh perempuan yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah dari kabilah Aslam. Ayyaman, beberapa hari cuman diasuh dan disusui. Siapa Thuwaibah itu? Wa Thuwaibatu hiya jariyatu Abi Lahabin a'taqaha lamma basyarathu bi wiladatihi sallallahu alaihi wasallam.
Thuwaibah ini adalah jariyah. Jariyah itu budak perempuan atau hamba sahaya perempuan milik Abu Lahab, paman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimerdekakan, dimerdekakan sama Abu Lahab ketika Suwaibah memberi kabar gembira, basyarathu, memberi Abu Lahab kabar gembira biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama rawadhalika al-Bukhari mu'allaqan, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Lahab, tiba-tiba Suwaibah datang pagi-pagi. Abu Lahab, selamat. Kenapa? Kau punya ponakan laki-laki, Abdullah, lahir anak Abdullah. Senang Abu Lahab. Senangnya Abu Lahab bukan karena Nabi, bukan karena Muhammadnya, bukan. Ini kesenangan Abu Lahab karena memang orang Arab pada zaman saat itu senang kalau dapat keluarga laki, baik itu anak atau keponakan atau cucu. Kenapa? Menurut mereka ini, ketika di satu keluarga banyak laki-lakinya, itu keluarga tambah kuat. Misalkan keluarga Abdul Manaf lagi nak ribut sama keluarga kabilah yang lain, pas keluar dari Abdul Manaf 100 laki-laki, bangga mereka. Itu. Jadi kesenangan Abu Lahab ini bukan kesenangan dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammadnya, bukan. Kesenangannya misalkan bukan Nabi Muhammad yang lahir, senang juga Abu Lahab. Paham ya? Biar kita tahu, walaupun senangnya Abu Lahab, karena itu tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Senangnya bukan karena Nabi, bukan karena Muhammad. Umpama yang lahir anak lain, senang juga, persis senangnya. Tapi karena yang dia senangi di malam itu kebetulan adalah Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari annahu ru'ya ba'da wafatih. Ada yang bermimpi, di riwayat lain disebutkan yang bermimpi ini adalah Abbas, saudaranya sendiri, paman Nabi juga. Ba'da wafatih, setelah Abu Lahab meninggal, Abbas bermimpi ketemu Abu Lahab. Fa akhbara bi annahu yukhaffafu anhu fi kulli yawmin itsnain li atqihi Thuwaibata farahan bi wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abbas mimpi, Abbas bertanya, Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Abbas muslim, Abu Lahab kafir. Abu Lahab ini, ma'asyiral hadirin, kalau kita baca sejarahnya luar biasa ganggu Nabi Abu Lahab ini. Abu Lahab ini tetangga Nabi, besan Nabi, paman Nabi. Jadi seharusnya orang yang paling membela Nabi, kebalikan, paling memusuhi. Cak mana perasaan kita kalau kita anggap, kita harapkan orang yang paling kita andalkan tak taunya musuhi kita. Keluarga dewek, dekat luar biasa, tak taunya musuhi kita. Pasti lebih sakit gitu kan. Bayangkan yang dirasakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yang dirasakan dalam dakwah beliau. Yang kalau yang memusuhi orang jauh biasa, kalau yang musuh itu orang jauh tidak kenal biasa. Tapi kalau yang musuhi kawan, besan, paman, tetangga lagi, itu luar biasa. Cobaan yang sangat luar biasa dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini setiap pagi punya kerjaan rutin. Apa itu? Narok duri-durian, batang yang berduri di depan rumah Nabi Muhammad. Itu rutin dia pagi, niat ganggu Nabi. Istrinya punya rutinan lain lagi. Apa? Narok kotoran binatang di depan rumah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tetanggaan, tidak saro jadi, tinggal narok memang itu. Rutin itu. Nabi kalau lagi dakwah, misalkan Nabi dakwah di ujung sana, Abu Lahab di belakang Nabi. Jangan bohong, ini pembohong. Bukan belai, malah menyesatkan Nabi. Aku pamannya. Ini Abu Lahab. Aku pamannya. Kalau memang harus iman, kalau dia jujur, pasti aku dong pertama kali, kata Abu Lahab. Jangan percaya kalian, bohong, Muhammad ini bohong. Bayangkan.
Gangguan luar biasa dari Abu Lahab ini. Makanya turun satu surat mengklaim Abu Lahab penghuni neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kata Allah Abu Lahab itu. Satu surat turun khusus untuk mengklaim Abu Lahab masuk neraka. Kata ulama, kalau memang Al-Quran itu bukan dari Allah, Al-Quran, itu Abu Lahab sebenarnya gampang untuk membuktikan Nabi Muhammad ini pendusta. Bagaimana? Masuklah Islam. Kalau Abu Lahab setelah turun surat itu masuk Islam, maka ketahuan itu surat palsu. Nabi Muhammad bukan utusan Allah, pendusta. Kan itu surat turun, Abu Lahab masih lama meninggalnya. Masih lama. Tapi ketika surat itu turun, Abu Lahab bukan iman, bukan Islam. Kenapa? Karena memang itu dari Allah. Allah sudah istilahnya ketok palu. Sudah Abu Lahab ini masuk neraka, tidak akan berubah. Sebenarnya kalau pinter, kalau mau nak minter-minteri, pas surat itu turun, kan ini dari Allah, tidak mungkin berubah. Kalau bukan dari Allah, pasti berubah, kan begitu. Kalau dia mau mendustakan Nabi, sebetulnya dia masuk Islam saja, walau pura-pura. Pura-pura masuk Islam. Nabi bingung, ini umpama, wah, Nabi kebingungan. Ini surat mengklaim Abu Lahab di neraka, sedangkan sekarang dia masuk Islam. Oh, berarti ini bukan Nabi asli, palsu. Ini surat, ini Al-Quran bukan dari Allah, karangan dia. Sebetulnya, cuman karena Al-Quran memang dari Allah, Nabi Muhammad memang Nabi betulan. Ketika surat itu turun, Abu Lahab tidak diberi hidayat oleh Allah untuk masuk Islam, karena memang sudah ketuk palu Allah. Abu Lahab finnar, kekal abadi di api neraka. Jadi tetap malah tambah kejam dia, tambah jahat dia sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa jahatnya Abu Lahab. Tapi ketika ditanya sama saudaranya Abbas, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu di alam barzakh sana? Oh Abbas, aku disiksa tiap hari. Iyalah, kafir, ganggu Nabi, disiksa sama Allah setiap hari, kecuali di hari Senin. Di hari Senin, kata Abu Lahab, aku diberikan keringanan oleh Allah, diliburkan, cuti. Tak katik ceritanya di azab itu cuti. Di neraka itu tak katik cuti nanti. Cuman satu yang dapat cuti nanti di neraka, Abu Lahab, paman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, kata Allah. Nanti penghuni neraka itu, di riwayat hadis disebutkan, badannya diraksasakan sama Allah. Jempolnya itu atau jempol kakinya itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud di Madinah itu itu jempol penghuni neraka. Itu baru jempolnya beh. Kenapa? Ya karena siksaan neraka berat, pedih. Kalau badan cak kita nih angus sekaligus beh. Api neraka itu setetes misalkan masuk ke dunia, angus sedunia. Dalam beberapa riwayat disebutkan setetes api neraka. Umpama malaikat Zabaniyah, bukan malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, penjaga neraka, itu ngintip ke bumi, sebumi akan mati kehangusan atau kebauan oleh malaikat tersebut. Serem. Memang jadi disiapkan siksaan yang tidak terbayangkan oleh otak manusia oleh Allah Subhanahu. Kalau tubuh kita, bukan kita, insyaallah. Kalau tubuh orang yang masuk neraka seperti manusia biasa sekarang ini, ya cepat hancur lebur. Jadi sama Allah diciptakan seperti gunung Uhud, kakinya, jempolnya satu, seperti gunung Uhud, raksasa. Itu pun setiap nadijat juluduha, kalau kulitnya matang sudah, motong istilahnya, baddalnahum juludan ghairaha, kata Allah, kami ganti kulit yang lain. Bukan istilahnya sudah habis, angus, sudah selesai. Dah, masih enak itu. Siksaan yang tidak ada hentinya. Badan mereka hangus, diciptakan lagi sama Allah, hidupkan lagi, disiksa lagi, hangus lagi, dibalikkan lagi.
Setiap dibalikkan mereka merasakan kesakitan yang lebih dari pertama terus. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak ada cuti di siksaan api neraka kecuali Abu Lahab. Di hari Senin dicuti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kata Abu Lahab, sebab ketika hari Senin itu hari kelahiran Muhammad, aku merdekakan budak perempuanku ketika dia memberiku kabar Muhammad telah lahir. Jadi karena senang dengan kelahiran Nabi, walaupun tadi senangnya bukan karena nabinya, bukan karena Muhammadnya, tapi senang dengan adat orang Arab. Ya, senang karena setiap dapat keluarga baru laki-laki senang, itu senang. Walaupun senangnya begitu, dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dicuti dari siksaan di api neraka di hari Senin, dan diberikan sama Allah keluar dari jari-jarinya, telunjuk atau jempolnya, air susu. Jadi dia minum, udah dileburkan, diinjak minuman pula sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kafir, kafir tulen ini, kafir 100%, meninggal dalam keadaan kafir. Di Al-Quran disebutkan namanya, dicaci, diklaim penghuni neraka, dapat cuti keringanan berkat senang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ada sebagian ulama mengatakan famadhan, maka dari itu bagaimana bil abd alladzi tula hayatihi bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Bagaimana untuk orang yang selama hidupnya senang dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan orang ketika disebutkan Nabi Muhammad, ketika mendengar cerita Nabi Muhammad senang, seger badannya, itu bagaimana nanti di akhirat? Pasti selamat, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, pasti selamat, pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti yang Al-Fakir sampaikan semalam, kita ini di zaman akhir ini gampang sebenarnya kalau mau selamat. Senangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beda. Kunci keselamatan kita di dunia, kunci kesuksesan kita di dunia, senangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tergantung modal yang diberikan oleh Allah masing-masing. Beda kan, modalnya masing-masing kan beda. Ada yang diberikan modal ilmu, senangkan hati Nabi Muhammad dengan ilmumu. Ada yang diberikan modal uang, senangkan Nabi Muhammad dengan uang. Sama. Ini semua modalnya sama. Cuman bisa tak dia mengelola modal tersebut? Ada orang yang cepat bangkrut, tak pintar, itu yang rugi. Kalau bangkrut dunia bukan merugi, kata Nabi. Al-muflis itu bukan yang di dunia, yang di akhirat. Jadi kita semua diberi modal. Jangan mengatakan, oh tidak, beda, aku ketik modal. Tak. Ada yang diberikan modal ilmu, senangkan Nabi Muhammad dengan ilmu. Sebarkan ilmu Nabi Muhammad, dakwah di jalan Nabi besar Muhammad. Ada yang diberi modal dengan uang, bantu yang tadi. Bagaimana dakwah Nabi Muhammad bisa terlaksana di mana-mana, gampang, dengan uang, bantu. Misalkan ada yang diberi modal jabatan, kekuasaan, dengan jabatan dan kekuasaan. Satu periode 5 tahun, 4 tahun. 5 tahun, 4 tahun ini aku harus menyenangkan hati Nabi Muhammad. Jadi bukan buat menyenangkan dirinya saja 5 tahun, 4 tahun itu. Bukan buat menyenangkan keluarganya saja, bukan. Bukan hanya untuk menyenangkan masyarakat biar dipilih lagi, bukan. Tapi niati juga buat menyenangkan hati Nabi besar Muhammad. Mungkin aku periode kedua tidak dipilih. Berarti cuma punya 5 tahun. Bagaimana aku disenangi oleh Nabi berkat aku dipilih ini sekarang. Begitu. Jadi semua dikasih modal. Yang tidak punya ilmu, tidak punya uang, tidak punya jabatan, punya tenaga. Dengan tenaga bantu untuk menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya dikasih modal sama Allah. Diberikan modal untuk dapat cinta Nabi. Tinggal kita cerdas atau tidak mengelola modal tersebut agar dapat untung. Apa untungnya? Kecintaan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah cinta, sudah hidup kita bakal tentrem. Kalau Nabi sudah cinta, terjamin hidupnya.
yang modal duit, misalkan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini terkenal sahabat terkaya. Utsman bin Affan, mantu Nabi, mantu dari dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Itu yang asalnya mantu Abu Lahab ini, dinikahi sama Sayyidina Utsman satu persatu. Tak boleh digabung, tapi dua beradik tak boleh sekaligus poligami dengan adiknya, tak boleh, haram. Jadi setelah satu meninggal baru boleh menikahi yang satunya. Itu ketika di peperangan Tabuk tahun 9 Hijriah, tahun paceklik, Nabi lagi susah, duit kas sedikit. Jadi kata Nabi, yang bisa ikut perang silahkan, tapi aku tidak bisa bantu, duit kasnya tak ganti. Dan disebutkan sama Nabi, kita bakal ke Tabuk. Karena Nabi itu biasanya kalau perang tidak disebutkan tempatnya kemana, termasuk siasat Nabi, taktik peperangan Nabi Muhammad. Setelah keluar jalan sehari dua hari baru disebutkan kita nak ke sini. Itu Nabi. Hatta sahabat tidak tahu. Kecuali peperangan Tabuk disebutkan sama Nabi, kita akan memerangi pasukan yang ada di Tabuk. Kenapa? Karena jauh, pertama 650 kilo dari Madinah ke Tabuk. Kemudian waktu itu lagi panas-panasnya, lagi butuh-butuhnya dengan modal untuk peperangan. Makanya disebutkan sama Nabi, yang bisa bantu temannya, kata Nabi. Maksudnya misalkan yang punya 2 onta atau 2 kuda, kasih temannya 1 kuda buat perang, gitu. Yang punya pedang lebih, kasih temannya. Perlengkapan peperangan. Sayyidina Utsman bin Affan waktu itu datang dagangannya dari luar Madinah. Dagangannya itu kontainer istilahnya, kontainer dulu kan unta kontainernya. Itu barisan unta ujungnya tidak bisa kelihatan. Saking apa? Saking banyaknya dagangan harta Sayyidina Utsman yang masuk saat itu. Nabi sama Sayyidina Utsman lagi di luar kota Madinah, di pinggiran kota Madinah melihat barang Sayyidina Utsman masuk, onta tadi. Onta di atasnya penuh dengan barang, dengan gandum, dengan macam-macam. Apa kata Sayyidina Utsman? Ya Rasulullah, yang antum lihat ini semuanya buat antum. Kulluhu lak. Buat persiapan peperangan Tabuk, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Tak tanggung-tanggung jadi. Tidak setengah buat antum, setengah buat ana biar balik modal. Tidak. Sayyidina Utsman, semuanya ini ya Rasulullah yang antum lihat, yang ujungnya tidak kelihatan, buat kamu ya Rasulullah, buat persiapan perang Tabuk. Nabi diam, tidak, langsung angkat tangan Nabi. Ya Allah, Utsman ini ya Allah, apapun yang dia lakukan setelah ini tidak berpengaruh untuk dirinya. Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yawm. Kata Nabi. Istilahnya, kau nak melakukan apa habis ini bebas, kata Nabi. Dibebaskan sama Nabi Muhammad. Tapi kata ulama, bukan artinya Nabi menghalalkan yang haram, tidak. Akan tetapi ini doa dari Nabi. Utsman tidak akan melakukan hal-hal yang membuat dirinya bahaya, maksiat, tak bakal. Kenapa? Doa Nabi Muhammad SAW. Nabi senang dengan ibadah, bukan dengan ilmu, bukan dengan jabatan, bukan dengan harta. Jadi pintar. Sayyidina Utsman tahu ini modal luar biasa dari Allah. Bagaimana biar mendapat hati Nabi Muhammad, diinfakkan semuanya untuk Nabi Muhammad. Langsung angkat tangan Nabi, diklaim sama Nabi min ahlil jannah. Inti nak melakukan apa tidak apa-apa istilahnya gitu, bebas. Tapi tadi bukan Nabi menghalalkan yang haram, bukan. Artinya ini doa dari Nabi. Dia tidak akan melakukan hal yang membuat dirinya bahaya di akhirat. Artinya tidak akan melakukan perbuatan dosa. Dengan apa dia dapat itu? Dengan modal harta, sehingga dia dapat kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak modal-modal yang sudah diberikan oleh Allah, tinggal kita bisa tak mengelolanya. Hidup kita sempit, hidup ini pendek, hidup ini singkat. Jangan sampai waktu kita datang modal tadi belum kita gunakan, mubazir kan. Gunakan modal tersebut biar kita dapat untungnya, yaitu bukan untung duit, tapi untungnya cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah dicintai sama Nabi, sudah hidup inti tentram, bakal seperti Sayyidina Utsman.
Sayyidina Utsman itu ketika jadi khalifah banyak masalah di masa jabatan beliau, tapi beliau tetap mantap. Banyak yang berontak, beliau tetap tersenyum. Bahkan beliau terbunuh, tapi terbunuhnya dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim sedang berpuasa. Dari mana beliau dapatkan itu semua? Termasuk sebabnya karena doa tadi dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap yang kita lakukan, modal yang kita keluarkan untuk Nabi pasti dibalas sama Allah, dibalas sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak katik sia-sia yang untuk Allah dan Nabi itu tak katik. Pikiran, tenaga, uang, waktu kita curahkan untuk Nabi pasti dibalas, tidak ada yang namanya sia-sia. Abu Lahab saja kafir, tulen, kekal abadi di neraka, cinta, senang, sesaat senang, cuma itu saja. Ketika diberi kabar sudah habis itu. Cinta sama Nabi Muhammad dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Al-Imam Nasiruddin tadi mengatakan kalau ini orang kafir jelas di Al-Qur'an, bagaimana dengan orang mukmin yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Kalau setiap saatnya dia senang dengan Nabi besar Muhammad SAW, pasti balasannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad addaha, jadi kedua atau orang kedua yang menyusui dan mendidik, mengasuh Nabi Muhammad adalah perempuan yang bernama Thuwaibah namanya. Beliau ini dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika Nabi lahir. Waqad addaha Ibnu Mandah fi Sahabah. Ibnu Mandah salah seorang ulama hadis dan ulama sejarah. Beliau memasukkan atau menggolongkan Thuwaibah tadi termasuk daripada sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Artinya Thuwaibah ini hidup sampai Nabi diutus. Setelah Nabi diutus, beliau Islam, iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzalika khilafun baina ahli ilmi, cuman ada khilaf antara ulama, tidak disepakati masalah ini. Maksudnya Thuwaibah ini hidup sampai Nabi diutus atau tidak, begitu. Itu khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan Thuwaibah meninggal sebelum Nabi diutus. Ada yang mengatakan tidak, Thuwaibah meninggal setelah Nabi diutus dan setelah dia masuk Islam, iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Thuwaibah tadkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dama tazawwaja Khadijah fayukrimuha sallallahu alaihi wasallam wa tukrimuha Khadijah. Thuwaibah ini sering datang, tadkhulu bukan masuk, artinya datang kepada Nabi besar Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah. Setelah Nabi Muhammad menikah, Thuwaibah sering mampir ke Nabi. Fayukrimuha, maka dimuliakan oleh Nabi, diberi hadiah, disambut, karena ibu susun Nabi, kan Thuwaibah disambut Nabi. Nabi itu tidak pernah melupakan jasa orang, Nabi. Jadi Nabi itu luar biasa. Orang yang berbuat sekali kebaikan saja itu pasti dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi mengatakan di dalam hadisnya, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam taqdiru an tukafi'u fad'u lahu. Kata Nabi, ada yang berbuat baik kepada kalian, balas, kata Nabi. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau tak bisa juga balas, misalkan tak punya, tak katik duit, lagi serat, misalkan doai, kata Nabi, jazakumullah khair, terima kasih, mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Itu anjuran dari Nabi. Itu termasuk balasan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk adat Nabi, akhlak Nabi yang ditiru oleh ulama pewaris Nabi besar Muhammad. Kadang-kadang sering kita lihat dari guru kita Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki setiap yang datang kepada yang bawa hadiah pasti dikasih hadiah lagi. Bahkan lebih sering dikasih hadiah. Kadang-kadang kita tahu, misalkan ada orang datang bawa minyak wangi harga 10.000, harga 15.000, harga 50.000 paling mahal, ngasih Abuya. Dia dah bawa hadiah yang lain, cuma minyak wangi. Akhirnya Abuya balas minyak wangi juga, cuma minyak wangi Abuya mahal. Kita, untungnya orang ini. Kita juga tahu kan, minyak wangi murah itu di Abuya, dapat minyak wangi yang mahal.
Minyak wangi Abuya itu yang botol kecil itu harganya itu kalau dirupiahkan 1 juta yang dirupiahkan. Ya. Minyak wanginya, contoh, tapi tidak perlu disebutkan ini yang harga berapa. Nah, yang kecil ini misalkan. Yang tadi kecil ini juga harga 50.000 minyak Abuya. Sama Abuya dibalas yang harga 1 juta. Wong tadi tidak tahu, kita yang tahu. Kita yang tahu gerem, lemaknya nung itu. Karena itu adat ulama, adat aulia, adat pewaris Nabi besar Muhammad, mengikuti akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap dikasih hadiah pasti balas. Tidak pernah melupakan jasa orang. Itu akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takut, sekali lagi, kalau kita khidmat untuk ajaran Nabi, khidmat untuk pewaris Nabi, pasti dibalas sama Nabi. Jangan takut, pasti diingat sama Nabi. Ketika nanti di akhirat kita meminta haud Nabi dari Al-Kautsar, itu kan Nabi yang nuangkan. Nabi tahu, oh ente yang suka khidmat begini, tahu Nabi. Ketika kita minta syafaat, tangan kita ditarik sama Nabi Muhammad, karena Nabi kenal, tahu ente banyak khidmat untuk ajaran aku, untuk agama aku, banyak berjuang untuk agama. Itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan bukan nama kita ditulis di sejarah, bukan nama kita disebut, bukan, itu duniawi itu. Yang kita harapkan tangan kita digandeng, dipegang sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Suwaibah ketika Nabi sudah menikah, sudah mapan hidup Nabi, Suwaibah kalau mampir ke Nabi selalu diberi hadiah sama Nabi Muhammad, karena ini dulu yang menyusui aku, kata Nabi. Dan juga diberi hadiah oleh Siti Khadijah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha ba'dal hijrah bil kiswati was-silati hatta matat. Nah, dalam versi yang mengatakan Suwaibah hidup setelah Nabi diutus menjadi nabi dan setelah Nabi hijrah, mengatakan bahwasannya Suwaibah ini tidak hijrah ke kota Madinah karena beliau tidak mampu, akan tetapi Nabi yab'atsu sering mengirim untuk Suwaibah setelah Nabi hijrah ke kota Madinah bil kiswah. Kiswah itu kain, baju gitu. Wasilah, sila itu untuk menyambung tadi silaturahim, diberi hadiah, diberi uang, diberi makanan sama Nabi hatta matat, sampai beliau meninggal dunia. Jadi selalu dibalas sama Nabi, tidak pernah dilupakan jasanya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah adatul kiram, adat orang-orang yang mulia, akhlak orang-orang yang mulia, tidak pernah melupakan jasa orang pernah berbuat baik kepada dirinya. Mudah-mudahan kita bisa berbuat baik atau ada jasa untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak butuh sama kita. Kalau bukan kita banyak yang lain. Kalau bukan kita banyak yang lain. Jangan dikira oh cuman aku diandali sama Nabi. Jangan. Banyak. Kalau bukan kita, ratusan ribu umat yang lain banyak yang menyenangkan hati Nabi. Ratusan ribu umat yang lain banyak yang membantu untuk menyebarkan dakwah Nabi Muhammad. Cuman masa mereka bisa, kita tidak bisa, gitu. Masa mereka berjuang untuk mendapatkan hati Nabi, kita tidak mau berjuang. Masa nanti di akhirat mereka dikenal sama Nabi, kita tidak dikenal sama Nabi. Betul dikenal umatnya, tapi biasa itu. Kita pengen lebih. Kita pengen ketika Nabi nuangkan minum dari telaganya, Nabi senyum ke kita, gitu kan? Nabi senyum dan kata Nabi, mau kasih, kau dulu banyak bantu agama aku. Itu yang kita pengenkan. Ini lebih nikmat dari surga ini. Senyuman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan senyuman tersebut, mendapatkan keridhaan Nabi Muhammad, mendapatkan kecintaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.